Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Hari ini gue bakalan bahas alur film berjudul Brick Mansion yang dirilis tahun 2014 dengan skor rating 5,6 di IMDb. Di film ini penuh dengan adegan action dan beberapa adegan balapan yang dibintangi oleh Paul Walker. Buat yang suka Fast Furious pasti udah gak asing lagi dong. Di sini Paul Walker bakalan beradu akting dengan David Bell yang merupakan pencetus dari olahraga parkour. Dan tak heran jika gerakan-gerakan lincah dari parkour juga bakal menambah gregetnya film ini. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Di awal film kita akan dijelaskan kekacauan di sebuah kota yang bernama Detroit karena memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, dari perampok, membunuh, hingga peredaran narkoba, menyebabkan semua fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya terpaksa harus ditutup. Salah satu kawasan yang disebut Brick Mansion merupakan pusat berkumpulnya para penjahat dan mafia, sehingga pihak pemerintah pun terpaksa mengisolasi daerah tersebut dengan membangun tembok yang tinggi disertai penjagaan yang ketat oleh pihak kepolisian. This development is a beacon of light in our dark city. Lalu scene pun berpindah ke seorang wali kota yang berencana untuk mengaktifkan lagi Brick Mansion untuk pembangunan kota, dan dia memiliki ide untuk mengatasi semua orang-orang yang ada di dalamnya. As your mayor, I can assure you that all the people will be taken care of. To the future. Lalu scene beralih lagi ke seorang laki-laki yang bernama Lino. Di sini Lino membawa sekoper narkoba yang berhasil dia curi dan berencana membuangnya di kamar mandi. Tak lama kemudian, seorang pria besar bernama Ketsu datang dan berusaha untuk mencari Lino. Akan tetapi, 20 kilos at a time. Bet your ass ain't gonna find out. Whoa. Ketsu dan anak buahnya pun langsung mengepung apartemen Lino. Dengan menyeret salah satu penghuni apartemen, dia pun memberitahukan di mana kamar Lino berada. Sesaat akan mendobrak masuk, tiba-tiba dengan gerakan parkour yang cepat, Lino bisa melewati beberapa anak buah Ketsu, dan Ketsu juga melihat semua narkoba miliknya habis dihancurkan Lino di kamar mandi. Hi kids. Hey, Lino. Dengan mudahnya Lino menghindari semua anak buah Ketsu. Dari kiri ke kanan, atas, bawah, tak ada satupun yang berhasil menangkapnya. Lino pun terus-terusan menghindari semua orang yang mengejarnya dengan semua gerakan parkour yang dia kuasai, dan dia berhasil lolos. Karena kegagalan Ketsu menangkap Lino, bosnya yang bernama Tremin ini marah besar dan memerintahkan Ketsu untuk menangkap mantan pacar Lino yang bernama Lola. We grab that bitch and I swear he's gonna come around. Come back here without her. Alright. Kali ini scene pindah ke seorang polisi narkoba yang bernama Damian. Dia berhasil menyusup ke salah satu pabrik pengolahan narkoba yang juga menyuplai narkoba ke Brick Mansion. Everybody move! So my friends outside, you're all under arrest. All teams, go! Grandpa, what was our deal? Setelah Damian berhasil menangkap bos pemilik pabrik narkoba, dia menemui kakeknya, dan di sini terungkap kalau Damian memiliki dendam dengan Tremin karena pernah membunuh ayahnya saat penangkapan besar-besaran para pengedar narkoba, sehingga dia sangat terobsesi untuk menangkap Tremin. Get this one last scumbag, Okay. and you keep these to one a day. Lalu Ketsu yang berhasil menangkap Lola pun menyeretnya ke tempat Tremin, dan tak disangka saat mereka sedang bicara, tiba-tiba
Move! You too. Ya, Lino secara mendadak datang ke tempatnya dan berhasil mengancam Tremin untuk keluar dari markasnya. You scratch my whip, woman. You're gonna regret it. Shut up. Going in on these bitches! Sambil menodong Tremin, Lino pun menggunakan mobilnya untuk kabur menuju perbatasan dan anak buah Tremin pun terus-terusan mengejar mereka. I was a trespassing on one of these things, car! I'll take care of it. I promise. Sesampainya di perbatasan tembok Brick Mansion, Lino menyerahkan Tremin ke para tentara, tapi sayangnya malah Lino lah yang ditangkap. Down, son. New weapon. Lock him up. What? Wait! What the hell are you doing? Para tentara tersebut ternyata sudah disuap Tremin, sehingga Lino yang kesal pun membunuh sang kepala penjaga. Sorry, son. Way of the world. Detective Collier? The mayor's ready to see you. Beralih ke Damien, wali kota Detroit mengundangnya untuk memberikan Damien sebuah misi rahasia. Traveling at a time and route with minimal civilian traffic was hijacked. What were they transporting? Ternyata kelompok Tremin telah membajak mobil angkutan senjata polisi yang berisikan sebuah bom. Karena sistem anti pencurinya, bom tersebut aktif karena dibuka paksa oleh Tremin. Device activated. What the fuck? Misi Damien mengharuskannya untuk menjinakkan bom tersebut dengan kode yang benar. Ditambah lagi Damien harus menjadikan Lino sebagai partner karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui seluk-beluk Brick Mansion. And you got 10 hours, detective. What's he locked up for anyway? Killed a cop. Damien pun berencana untuk mendapatkan kepercayaan dari Lino. Saat Lino ingin dipindahkan ke penjara lain, Damien pun terpaksa berpura-pura menjadi seorang tahanan dan melakukan pelarian di tengah perjalanan mereka. I'll be back. Di sini, Damien pun mengatakan kepada Lino kalau tujuannya untuk membunuh Tremin. Karena Lino juga ingin menyelamatkan Lola, dia pun ingin ikut menerobos masuk ke Brick Mansion. That's a checkpoint. You need to trust me, man. Setelah berhasil menerobos masuk, mendadak Lino malah memborgol Damien. Ternyata dari awal Lino sudah tahu kalau dirinya adalah polisi dan Lino pun pergi meninggalkan Damien begitu saja. Tak lama kemudian, Damien pun dihadang beberapa penjahat dari Brick Mansion yang kesal karena mobilnya telah ditabraknya. Dengan terpaksa, Damien pun harus berhadapan dengan mereka. Dari kejauhan, Lino pun mengamati markas Tremin dan tak lama kemudian, ya, Damien berhasil menyusul Lino dengan alat pelacak yang sudah ditaruhnya di kantong Lino. Di sini, Damien pun menjelaskan misinya untuk menjinakkan bom yang dapat menghancurkan satu kota Detroit sekaligus. Karena hal tersebut, barulah Lino mau untuk bekerja sama. What's your plan? You got a phone? Tremaine, it's Lino. Coming over. This is gonna be a lot of fun. Di sisi lain, Lola berpikir ingin kabur dengan cara melumpuhkan anak buah Tremin yang bernama Treza. Tapi sayangnya dia cukup tangguh sehingga terjadilah pergelutan yang cukup epik. Tapi tak lama kemudian, I heard shouts. You can play, but not too hard, okay? kembali ke Lino dan Damien. Dengan santainya mereka memasuki markas Tremin, dan seorang anak buah Tremin yang bernama Yeti dipanggil untuk mengawal mereka menemui Tremin. I just see you back here so soon. You see? He is surprised. He's a cop. Come for his bomb. Thanks. Thanks for that. Dengan entengnya, Lino mengatakan kalau Damien adalah seorang polisi,
Walau sedikit terkejut, Tremin hanya mengatakan untuk apa tujuannya ke sini. Damien pun hanya menawarkan untuk menjinakkan bom, tapi dengan pintarnya Tremin telah memanfaatkan bom tersebut untuk transaksi. Gentlemen, please, you're gonna love the view. Ya, bom tersebut telah dipasangkan dengan sebuah rudal dan arah rudal tersebut sudah ditunjukkan ke kota pusat Detroit. Now this thing is rigged to fly straight downtown at a push of a button. Know that one, right? Let's talk numbers. Tremin pun mengajak negosiasi untuk menebus bom tersebut dan sebagai jaminannya Lola pun diikat ke roket tersebut. Curtain number 3. What do you see? I got a rocket, I got a bomb, and I got to put 30 million. Done. 30 million it is. Dengan terpaksa, Damien pun ikut permainan Tremin. Lalu Tremin langsung menyuruh untuk menelpon atasannya Damien dengan mengatakan penebusan bom tersebut berjumlah $30 juta. Detective Collier. Collier, Where are we now? We're close, really close. The problem is that The new owner wants to sell. Are you sure the bomb is there? What's he asking? $30 million. Karena harga tebusan yang begitu besar, bos Damien tak bisa mengabulkannya dan menyuruhnya untuk mengulur waktu. Dengan terpaksa, Damien pun berpura-pura seolah berhasil meyakinkan bosnya dan mengatakan uangnya sedang dalam proses pengiriman. Exactly. All right, good, yeah. Let's go disable that bomb. Hold on. Bank doesn't open for another 25 minutes. 25 minutes. Nice doing business with you, Sheriff. Selagi menunggu, mereka pun ditahan di sebuah ruangan. Damien pun mengatakan hal yang sebenarnya kepada Lino dan mereka hanya punya waktu 25 menit untuk menghentikan bom. Lalu Lino pun memiliki ide dengan pura-pura kejang. Kayaknya lebih mirip kesurupan deh. Kembali ke Tremin, merasa ada yang janggal, Tremin pun menanyakan awal muasal mereka mendapatkan bom. Dan ternyata Ketsu bukannya membajak, tetapi dia mendapati mobil angkutan yang ditinggalkan begitu saja dan membawanya sampai ke markas. So that's what's bothering me, man. You can never trust easy. Di sisi lain, Lino dan Damien yang dibawanya pun berencana menerobos dengan teknik backflip. Dan di sini lagi-lagi Lino memperlihatkan kemampuan parkurnya. Anjay. Damien. Different methods, same results. Let's go. Mereka pun mencuri mobil Tremin dan kali ini giliran Damien yang memperlihatkan kemampuannya yang sudah diasah di film Fast Furious. Faster. Tetapi tak lama kemudian mobil mereka dilumpuhkan oleh sniper dan terpaksa mereka pun harus bertarung sambil berlari sekaligus melumpuhkan sang sniper. Close enough now? Di sisi lain, wali kota Detroit mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan. Mereka melaporkan dan melihat dari satelit adanya bom yang diikatkan di sebuah rudal dan rudal tersebut sudah siap menuju kota mereka. They launched that thing. The city is ground zero. Too late. We'll never get authorization just like that. Bank's open. I'll check. Tak lama kemudian, akun bank Tremin bukannya bertambah tetapi mulai dikosongkan. Karena hal tersebut, Tremin pun kesal dan dia berniat meluncurkan rudalnya. Akan tetapi ya, Damien berhasil menembak dengan tepat alat pengendali rudal sehingga Tremin pun gagal meluncurkannya. Tremin yang kesal pun membawa seluruh pasukannya untuk memburu Damien dan Lino. Tahu tujuan mereka untuk menyelamatkan Lola, Tremin pun menyuruh Yeti menjaga pintu masuk dan tak lama kemudian Damien dan Lino pun terpaksa bertarung habis-habisan melawan Yeti. Walau 2 lawan 1, orang yang bernama Yeti ini sangat sulit untuk dikalahkan.
Dan akhirnya mereka pun dapat melumpuhkan Yeti dengan cara mengikatnya seperti sapi kurban saat Idul Adha. Kembali ke Tremin, saat dia mencek bom tersebut, di luar dugaan Tremin masih memiliki hati nurani dan dia membatalkan peluncuran. You gone soft. You watch your tone, woman. Saat berpikir untuk kabur dari sana, Treza yang merasa Tremin hanyalah penakut mulai melawan bahkan menembak Tremin. Tak lama kemudian, Lino dan Damien pun datang, dan Damien menyuruh Lino untuk menginput kode bom agar tak jadi meledak. Damien yang sambil mengancam Tremin pun mengutarakan kekesalannya karena dia telah membunuh ayahnya. At least you're gonna see it coming. It's better than my father guy. I never entered the building, man. I saw the whole thing through my surveillance camera. Tetapi Tremin menyangkal bahwa bukan dialah yang membunuh. Tremin melihat melalui CCTV bahwa ternyata ayah Damien dibunuh oleh anak buahnya sendiri dan ditinggalkan begitu saja di depan pintu markas Tremin. There's a problem. What, the number didn't come through? No, it did. Saat Lino mendapatkan kode bomnya, Lino langsung mengetahui bahwa ini adalah jebakan karena nomor tersebut merupakan kode pos wilayah Brick Mansion. We can't trust those people. The way they played your father, boy. So shut up! Damien, think about it. Lino pun menghalangi Damien untuk menginput sehingga mereka pun terpaksa bergelut. Stay down! Please! Hurry up! Lino pun terus bersikeras menghalangi Damien, dan Damien teringat bahwa mobil pembawa bom yang ada di markas Tremin tak memiliki bekas pembajakan yang dilakukan Keitsu. No traces of that harpoon anywhere on it. 5, 4. Countdown completed. Ya, bom tersebut telah nonaktif sendiri dan Damien pun sadar bahwa dia telah dijebak oleh pemerintahan yang selama ini dia percaya. Many bad things, but killing your father wasn't one of them. Lalu Damien pun berpikir untuk mengembalikan bom tersebut ke pemiliknya bersama seluruh orang yang ada di Brick Mansion. So, what are we gonna do with this shit? Let's give it back. Mereka pun menyerbu kantor wali kota, sedangkan Damien dan Lino langsung mendatangi sang wali kota. Lalu Tremin pun datang dengan membawa bom dan langsung mengaktifkan kembali tepat di depan wali kota. Campaign contribution. Device activated. For detective. We can take it from here. Damien pun dengan sengaja mencoba menginput kodenya sehingga sang wali kota pun menghentikannya. Di sini sang wali kota yang terpojok pun mengatakan dengan jelas kalau bom yang dia kirim ini memang sengaja dia kirim untuk meratakan Brick Mansion, dan terbunuhnya ayah Damien juga salah satu dari rencananya. Played me just like you played my father. Yeah, and your empathy made you soft, just like your father. I have to do what's best for all the people of the city. Check this out. They're sick of you. Ya, di luar dugaan semua perkataan sang wali kota tadi sudah direkam dan disiarkan ke seluruh negara. Detroit was arrested today after a compromising video posted online appeared to show him plotting an attack on Brick Mansion's residence. Tembok Brick Mansion pun akan dihancurkan dan akan dilakukan pembangunan kembali. Saat Damien mendatangi Lino, dia kaget karena Tremin malah mengajukan diri menjadi wali kota yang baru, dan saat mereka akan berpisah, On 3. film pun tamat. Film ini merupakan film terakhir yang berhasil diselesaikan Paul Walker sebelum meninggal karena kecelakaan pada tahun 2013, dan merupakan remake dari film Prancis berjudul District 13 yang dirilis tahun 2004. Walau secara keseluruhan cerita hampir sama dengan film sebelumnya, tapi ya menurut gue filmnya tetap keren dan gue benar-benar suka dengan semua aksi parkour yang dilakukan oleh David Bell.
Untuk skor pribadi gue untuk film ini adalah 8,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Anjing, gue kurang enak badan jadi suara agak-agak serak gimana gitu. Ya, thank you lah buat yang sudah nonton sampai akhir. Bye.